Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris Usman. Saya mahasiswa alih jenjang S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Di kesempatan kali ini, saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan postpartum blues. Kita langsung saja nih. Masa nifas atau yang biasa kita sebut dengan puerperium, yaitu dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau 42 hari. Ada beberapa tahap nifas, yaitu ada 3 tahap. Yaitu yang pertama adalah puerperium dini, yang kedua puerperium intramedial, yang ketiga ada remote puerperium. Puerperium dini yang tahap awal yaitu adalah kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Di dalam agama Islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja itu 40 hari. Lalu tahap kedua, puerperium intramedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya itu sekitar 6 sampai 8 minggu. Tahap yang ketiga itu remote puerperium. Itu adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna mungkin beberapa minggu, bulan, bahkan 1 tahun. Perubahan fisiologis masa nifas, yaitu ada perubahan sistem reproduksi. Yang pertama ada involusi atau pengurutan uterus, yaitu suatu proses di mana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram. Ini merupakan tabel perubahan uterus masa nifas. Di involusi uteri, plasenta lahir. Tinggi fundus uterinya setinggi pusat. Berat uterusnya berapa? Itu 1000 gram. Diameter uterusnya sekitar 12,5 cm. Palpasi cerviknya lembut atau lunak. Di involusi uteri di 7 hari, 1 minggu, itu tinggi fundus uterinya pertengahan antara pusat dan sintesis. Berat uterusnya 500 gram, diameter uterusnya 7,5 cm, dan palpasi cerviknya sekitar 2 cm. Involusi uterinya sekitar 14 hari atau 2 minggu, tinggi fundus uterinya tidak teraba, berat uterusnya 350 gram, diameter uterusnya sekitar 5 cm, dan palpasi cerviknya 1 cm. Involusi uteri 6 minggu, yaitu tinggi fundus uterinya normal, berat uterusnya sekitar 60 gram, diameter uterus 2,5 cm, palpasi cerviknya menyempit. Lohea. Lohea merupakan ekskresi cairan rahim selama masa nifas. Lohea mempunyai perubahan karena proses involusi. Proses keluarnya darah nifas atau lohea itu terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah lohea rubra atau merah. Lohea ini muncul pada hari pertama sampai hari keempat masa postpartum. Cairan yang keluar berwarna merah. Karena apa? Karena berisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo atau rambut bayi, dan mekonium. Tahapan yang kedua, lohea sanguinolenta. Cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan dan berlendir. Berlangsung dari hari keempat sampai hari ke-7 postpartum. Lalu yang ketiga ada lohea serosa.
Lochea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Biasanya ini muncul pada hari ke-7 sampai ke-14 postpartum. Tahapan yang terakhir ada Lochea alba. Ini mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. Lochea alba bisa berlangsung selama 2-6 minggu postpartum. Perubahan postpartum. Yang pertama, sistem pencernaan. Biasanya ibu mengalami obstipasi setelah melahirkan anak. Hal ini disebabkan karena pada waktu melahirkan, alat pencernaan mendapat tekanan yang menyebabkan kolon menjadi kosong. Pengeluaran cairan yang berlebih pada waktu persalinan atau dehidrasi, kurang makan, hemoroid, maupun laserasi jalan lahir. Yang kedua ada perubahan dari sistem perkemihan. Kadang-kadang puerperium mengalami sulit buang air kecil. Karena apa? Karena sphincter ditekan oleh kepala janin dan spasme oleh iritasi muskulus sphincter ani selama persalinan. Proses adaptasi psikologis. Biasanya dalam minggu pertama setelah melahirkan, banyak wanita yang menunjukkan gejala psikiatrik, terutama gejala depresi dari ringan sampai berat, serta gejala-gejala neuresis traumatik. Ada beberapa faktor yang berperan, antara lain misalkan ketakutan yang berlebih dalam masa hamil, struktur perorangan yang tidak normal sebelumnya, riwayat psikiatrik abnormal, riwayat perkawinan abnormal, riwayat obstruktif abnormal, riwayat kelahiran mati atau kelahiran cacat, dan riwayat penyakit lain. Umumnya sembuh sendiri tanpa pengobatan. Proses adaptasi psikologis. Adaptasi psikologis ibu masa nifas itu ada fase taking in, taking hold, letting go. Pada fase taking in, fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus perhatian ibu terutama pada dirinya sendiri, pengalaman selama proses persalinan sering berulang diceritakan. Lalu ada fase taking hold. Fase ini berlangsung selama antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase taking hold, ibu-ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Ada fase letting go. Pada fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung sekitar 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Keinginan untuk merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini. Postpartum blues, di mana ibu postpartum mengalami perubahan perasaan seperti kesedihan berlebih, takut tidak bisa merawat bayinya, cemas berlebih, kesepian, atau tidak menghiraukan bayinya. Ya, berikutnya adalah konsep asuhan keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian. Pertama kali adalah biodata, yaitu berisikan nama. Yang kedua umur. Di umur ini dicatat dalam tahun untuk mengetahui adanya resiko seperti kurang dari 20 tahun, alat-alat reproduksi belum matang, mental dan psikisnya belum siap. Sedangkan umur lebih dari 35 tahun, yaitu rentan sekali untuk terjadinya perdarahan dalam masa nifas. Yang ketiga, agama. Untuk mengetahui keyakinan pasien tersebut untuk membimbing atau mengarahkan pasien dalam berdoa. Untuk pengkajian pendidikan, yaitu berpengaruh pada tindakan keperawatan
dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat intelektualnya, sehingga perawat dapat memberikan konseling sesuai dengan pendidikan. Untuk suku atau bangsa, ini berpengaruh pada adat istiadat atau kebiasaan sehari. Untuk masalah pekerjaan, itu gunanya itu untuk mengetahui dan mengukur tingkat sosial ekonominya. Kenapa? Karena ini juga mempengaruhi dalam gizi pasien tersebut. Lalu yang kedua adalah keluhan utama, yaitu untuk mengetahui masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan masa nifas. Misalnya, pasien merasa mules, sakit pada jalan lahir karena adanya jahitan pada perineum. Riwayat kesehatan. Ada dua, yaitu riwayat kesehatan yang lalu dan riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan yang lalu di sini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya riwayat atau penyakit akut. Kondisi seperti jantung, DM, hipertensi, asma yang dapat mempengaruhi pada masa nifas ini. Untuk riwayat kesehatan sekarang, data-data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit yang diderita pada saat ini yang ada hubungannya dengan masa nifas dan bayinya. Riwayat kesehatan keluarga, yaitu untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh penyakit keluarga terhadap gangguan kesehatan pasien dan bayinya, yaitu apabila penyakit keluarga yang menyertainya. Ada riwayat perkawinan. Yang perlu dikaji di tahap ini adalah berapa kali menikah, status pernikahannya sah atau tidak. Karena apa? Karena bila melahirkan tanpa status yang jelas akan berkaitan dengan psikologinya, sehingga akan mempengaruhi proses nifas. Lalu selanjutnya adalah riwayat obstetrik. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, berapa kali ibu hamil, apakah pernah abortus, jumlah anak, cara persalinan yang lalu, penolong persalinan, atau keadaan nifas yang lalu. Selanjutnya adalah riwayat KB. Itu untuk apa? Untuk mengetahui apakah pasien pernah mengikuti KB dengan kontrasepsi jenis apa, berapa lama, adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi, serta rencana KB setelah masa nifas ini dan beralih ke kontrasepsi apa. Untuk kehidupan sosial budaya, yaitu untuk mengetahui pasien dan keluarga yang menganut adat istiadat yang akan menguntungkan atau merugikan pasien, khususnya pada masa nifas, misal ada kebiasaan yang pantang makan. Data psikososial, yaitu untuk mengetahui respon ibu dan keluarga terhadap bayinya. Ada data pengetahuan, yaitu untuk mengetahui berapa jauh pengetahuan ibu tentang perawatan setelah melahirkan, sehingga akan menguntungkan selama masa nifas. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada nutrisi, itu menggambarkan tentang pola makan dan minum, frekuensi, banyaknya, dan jenis makanan, serta makanan pantangan. Untuk eliminasi, yaitu menggambarkan pola fungsi sekresi, yaitu kebiasaan buang air besar, meliputi frekuensi, jumlah, konsistensi, dan bau, serta kebiasaan buang air kecil, meliputi frekuensi, warna, dan jumlah. Istirahat, yaitu menggambarkan pola istirahat dan tidur pasien. Berapa jam pasien tidur, kebiasaan sebelum tidur, misal membaca, dan lain-lain. Lalu ada personal hygiene, yaitu dikaji untuk mengetahui apakah ibu selalu menjaga kebersihan tubuh, terutama pada daerah genitalia. Karena apa? Karena pada masa nifas masih mengeluarkan logaritma. Aktivitas menggambarkan pola aktivitas pasien sehari-hari. Pada pola ini perlu dikaji pengaruh aktivitas terhadap kesehatannya. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Itu ada nyeri berhubungan dengan involusi uterus, nyeri setelah melahirkan.
Ada resiko tinggi infeksi berhubungan dengan laserasi dan proses persalinan. Ada resiko menyusui tidak efektif, itu berhubungan dengan kurang pengetahuan cara perawatan payudara bagi ibu menyusui. Ada diagnosa resiko tinggi kekurangan volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan kehilangan darah dan intake ke oral. Ada gangguan pola tidur berhubungan dengan respon hormonal psikologis, proses persalinan, dan proses melelahkan. Ada defisiensi pengetahuan mengenai perawatan diri dan bayi berhubungan dengan kurang sumber informasi. Ada diagnosa gangguan harga diri rendah berhubungan dengan perubahan penampilannya. Nah, di sini adalah peran penting suami dan keluarga dalam memberikan dukungan dan ikut berperan aktif dalam mengasuh anak pada ibu postpartum sangat diperlukan. Itu untuk apa? Untuk mengurangi resiko postpartum blues. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini ada beberapa kekurangan. Tetap semangat, semoga kita selalu sehat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.